Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 127, Semua dalam detik 1. Paman Wang, tunjukkan pada mereka apa yang kita punya. Mereka hanya sekelompok badut. Zhao Yan berteriak ke bawah ring, yang membuat ekspresi 5 prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat di sisi lain sedikit berubah. Jika itu masalahnya, Wang Ming bergumam sambil memutar pergelangan tangannya dan pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Wang Ming. Wang Ming sedikit memasukkan energi bertarungnya ke dalamnya dan bilah pedang mengeluarkan suara dengungan lembut. Prajurit level 6 dari kelompok tentara bayaran serigala jahat di seberangnya sudah melihat ke tempat dia berada dan matanya melebar begitu lebar hingga tidak bisa membesar. 6 lubang, 6 kristal. Pejuang level 6 berteriak. Semua orang terdiam selama beberapa detik pada saat ini dan mereka semua melebarkan mata mereka untuk melihat senjata di tangan Wang Ming. 6 kristal binatang ajaib dimasukkan di satu sisi bilah pedang panjang itu. Maple merah. Sorak-sorai antusias meledak lagi di antara kerumunan. 6 lubang dan 6 kristal, hanya 4 komandan dari kelompok bintang 5 yang memiliki senjata dengan 6 kristal binatang ajaib. Dan sekarang, senjata seperti itu muncul di tangan prajurit level 6. Bagaimana ini tidak membuat orang gila? Mereka memang murah hati, melihat adegan ini, ekspresi Kai berubah. Hatinya terasa sedikit hangat karena kegembiraan ketika dia melihat senjata dengan 6 lubang dan 6 kristal itu. Profesi penyihir sekunder yang kuat, inserter, kemampuan yang membuat banyak orang patah hati dan gila, sebuah senjata dengan 6 kristal muncul di tangan seorang prajurit dari kelompok bintang 3 menunjukkan efek langsung dari penyihir. Otak Kai berputar cepat. Jika penyihir ini bisa bergabung dengan tentara keluarga kerajaan, jika setiap prajurit di tentara kerajaan bisa memiliki senjata seperti itu, kekuatan tentara akan melompat lebih dari sekedar level. Yang lebih luar biasa adalah potensi penyihir ini sangat besar sehingga membuat orang merinding. Kai membayangkan masa depan yang cerah dari keluarga kerajaan Karan dan antusiasme di hatinya tersulut dengan tenang. Dia menatap gadis kecil itu di dekat cincin dengan panas terik di matanya. Dia harus mendapatkan gadis ini. Keluarga kerajaan Karan harus mendapatkan gadis ini. Tim mercenari Maple Merah benar-benar mendapat keuntungan besar. 4 komandan kelompok bintang 5 bergumam. Melihat senjata di tangan Wang Ming, mereka semua merasa marah. Harga yang sangat tinggi diperlukan untuk membuat senjata 6 kristal. Bagaimana senjata mahal seperti itu muncul di tangan tentara bayaran dari kelompok bintang 3? Itu bahkan prajurit level 6. Bagaimana mereka berempat tidak cemburu? Itu benar-benar seperti uang receh dari surga. Ketika saya menemukan biji pamungkas dalam urat mineral itu, jangan coba-coba mengambilnya dari saya. Bayi kecil itu milikku. Tuoba Gang berkata dengan keras. 3 komandan lainnya segera tampak cemberut setelah mendengar itu. Rupanya, mereka bertiga memiliki pemikiran yang sama di benak mereka juga. Tuoba, kita berempat sekarang berada di garis start yang sama. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Leng Xiaoze mencibir. Menghadapi temperamen pemarah Tuoba Gang, dia tidak takut sama sekali. Leng Xiaoze menatap Yun Feng dengan tegas. Jika dia benar-benar menemukan biji pamungkas, dia akan dapat menawarkan apa yang bisa dilakukan oleh tim mercenari Maple Merah. Pada saat itu, bagaimana dia masih harus khawatir tentang Yun Feng yang menolaknya? Prajurit level 6 dari Evil Wolf Mercenary Group di atas ring benar-benar tercengang. Dia melihat senjata di tangan Wang Ming dengan bodoh, sementara Wang Ming tertawa terbahak-bahak dan membuat pernyataan yang jujur dan menjengkelkan. Aku sangat menyesal. Aku punya 2 kristal lebih banyak darimu. Penonton yang menonton adegan itu hampir menyemburkan darah. Betapa menjengkelkan. Itu sangat menjengkelkan sehingga seseorang bisa terbunuh. Dia mengatakan itu dengan sikap seperti itu, nada yang santai dan tenang. Kamu, bahkan jika Anda memiliki 6 kristal, lalu bagaimana? Kristal binatang ajaib Anda mungkin sampah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan 4 kristal level 3 saya? Petik 2. Semua orang terkejut lagi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan prajurit level 6 dari Evil Wolf Mercenary Group. 4 kristal level 3. Mereka benar-benar menghabiskan harga setinggi langit. Kristal binatang ajaib level 3 yang beredar di pasaran sudah dianggap sebagai produk berkualitas tinggi. Orang normal tidak akan mampu membayar harga mereka,
tetapi dia memiliki 4 dari mereka. Ini. Wang Ming tampak sedikit aneh setelah mendengar itu. Melihat ekspresi Wang Ming, prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat di sisi yang berlawanan lebih yakin tentang pemikiran di benaknya. Bahkan jika tim mercenari Maple Merah memiliki penyihir untuk membantu mereka memasukkan kristal, lalu bagaimana? Bahkan jika mereka memasukkan 6 kristal binatang ajaib ke dalam senjata, itu tidak akan kuat dengan 6 sampah level 1. Memikirkan hal ini, 4 kristal di palu raksasa prajurit level 6 tiba-tiba bersinar dan cahaya meledak. Energi bertarung perlahan dimasukkan ke dalam senjata, dan prajurit level 6 mengayunkan lengannya dan mengangkat palu raksasa, menciptakan suara angin. Tim mercenari Maple Merah berakhir di sini. Palu raksasa memecah udara dan langsung menuju Wang Ming. Pedang panjang di tangan Wang Ming kemudian tiba-tiba berdengung. Infus energi pertempuran membuat bilahnya bergetar hebat, sementara 6 kristal mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Apa? Kecerahan 6 kristal melukai mata prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat. Dia hanya merasakan energi menyebar dari permukaan pedang panjang di tangan Wang Ming secara tiba-tiba, yang bahkan menekan kekuatan palu raksasanya. Dentang, palu raksasa dan pedang panjang saling bentrok. Kedua senjata yang diresapi dengan energi bertarung level 6 membuat suara keras. 6 kristal pada pedang panjang Wang Ming sangat mempesona dan kecerahannya benar-benar menutupi kilau palu raksasa dari prajurit level 6 dari Evil Wolf Mercenary Group. Prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat ketakutan ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. 6 sampah level 1. Bagaimana itu bisa menjadi sampah? Itu adalah kristal yang memiliki level lebih tinggi dari yang dia miliki. Hah! Wang Ming berteriak saat dia menginjak kakinya dengan keras. Pedang panjangnya tiba-tiba terangkat menggunakan kekuatan benturan 2 senjata. Dia ingin melakukan serangan lagi pada awalnya, tetapi prajurit level 6 itu sudah tersingkir. Ark! Prajurit level 6 berteriak. Tubuhnya jatuh ke tanah di luar ring seperti meteorit dan puing-puing berhamburan kemana-mana. Prajurit lain dari kelompok mercenari serigala jahat tidak bisa membantu tetapi menghindar dengan cepat. Prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat jatuh ke tanah saat palu raksasanya berguling ke samping. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi energi vital dan darahnya melonjak dan dia langsung pingsan. Hakim melihat pemandangan di depan matanya dan sedikit terpana. Setelah beberapa detik, dia segera mengangkat tangannya. Putaran pertama, tim mercenari Maple Merah menang. 1 serangan, Wang Ming menjatuhkan lawannya dengan 1 serangan. Itu bahkan prajurit level 6 dengan senjata yang memiliki 4 kristal. Sorak-sorai antusias kembali terdengar dari para penonton dan suara mereka menggetarkan langit. Red Maple Mercenary Team, kelompok tentara bayaran penuh keajaiban yang membuat orang bersemangat. Banyak hal yang sulit dipercaya orang terjadi satu demi satu. Bab 128, semua dalam detik 2. Kenapa dia tidak tahan dengan seranganku? Wang Ming menatap lawannya, yang terjatuh dan pingsan setelah 1 serangan, dan berkata dengan bingung. Ini hampir membuat penonton gila. Ini adalah provokasi mutlak. Dia mengalahkan lawannya dengan 1 serangan. Murong Yuntian melihat adegan ini di peron dan memang sedikit terkejut. Senjata di tangan prajurit Maple Merah itu memainkan peran penting. Ke-6 kristal yang dimasukkan itu jelas bukan sampah level 1, mereka seharusnya kristal level 4. Kesenjangannya sangat besar. Kasa membuat komentar ini dengan acuh tak acuh di samping. Tidakkah menurutmu, Yuntian? Dia menoleh dengan tampilan yang sedikit tersanjung dan tersenyum manis pada Murong Yuntian. Murong Yuntian melirik Kasa dengan dingin. Tidak, perbedaan antara kekuatan mereka berdua tidak terlalu besar. Mengabaikan faktor lain, mereka bisa mengikat. Petik 2. Fitch mengangguk setelah mendengar itu. Yang mulia, senjata bisa mengubah hasil pertempuran. Kai mengangkat sudut mulutnya karena malu saat dia melihat ronde pertama yang aneh. Pak, Zheng Ran, Mercenary Union benar-benar murah hati. Zheng Ran tersenyum dengan sedikit kepuasan di matanya. Saya tersanjung, Yang Mulia. Senjata dan peralatan semuanya disiapkan oleh kelompok tentara bayaran itu sendiri. Mercenary Union tidak membantu mereka dengan hal-hal ini. 6 kristal binatang ajaib level 4, nak, kamu cukup murah hati. Wang Ming melompat dari ring saat Zhao Mingqi mengangguk sambil tersenyum. Nona, saya tidak mempermalukan Anda, kan?
Wang Ming tersenyum konyol. Sudut bibir Yun Feng terangkat. Mempermalukannya. Dia tidak mungkin mempermalukannya. Tidak hanya itu, dia bahkan memberinya kehormatan. Haha, Paman Wang, apakah kamu melihat ekspresi orang-orang di sisi itu? Tutut, sungguh menakjubkan. Zhao Yan tersenyum jijik di sisi yang berlawanan dan ada sedikit kegembiraan di wajah mudanya. Tim mercenari Maple Merah memang memulai dengan baik babak ini, sangat baik. Paman Zhao, kamu sudah bangun. Yun Feng tersenyum dan berkata. Zhao Mingqi mengangguk sambil melompat ke atas ring. Lawannya dari Evil Wolf Mercenary Group, seorang prajurit level 6, juga melompat dan menatap Zhao Mingqi di depannya dengan tegas saat kebencian tiba-tiba meningkat. Zhao Mingqi berdiri di sana dengan senyum ramah tanpa sedikit pun permusuhan. Dia seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup perlahan dan tidak membahayakan. Kenapa kamu begitu sombong? Saya tidak percaya bahwa Anda masing-masing memiliki senjata dengan 6 lubang dan 6 kristal. Prajurit level 6 kedua berteriak keras dengan mata ganas. Tombak kemudian muncul di tangannya dan ada juga 4 kristal binatang ajaib yang dimasukkan ke dalam tubuh tombak. Persetan. Grup tentara bayaran serigala jahat tidak ingin hidup lagi. Senjata lain dengan 4 lubang dan 4 senjata. Penonton tidak tahu lagi harus mengeluarkan suara apa. Mereka hanya berteriak dengan kekuatan maksimal mereka. Pertempuran ini benar-benar luar biasa. 2 senjata dengan 4 lubang dan 4 kristal muncul berturut-turut. Akankah tim mercenari Maple Merah memiliki senjata 6 kristal lainnya juga? Maple Merah, keluarkan senjata 6 kristal lainnya. Aku percaya padamu. Seorang tentara bayaran berteriak. Ini membuat banyak orang patah hati. Bahkan beberapa pemukul berat di peron tidak bisa menahan tawa. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Benar, aku juga percaya padamu. Anda tidak bisa kalah. Tunjukkan momentum Anda kepada Evil Wolf Mercenary Group. Hajar mereka. Tentara bayaran lain berteriak. Ini beresonansi dengan banyak orang. Grup tentara bayaran serigala jahat selalu memiliki reputasi buruk. Hampir tidak ada orang di Mercenary Union yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tentara bayaran ini mengutarakan pikiran semua orang. Setelah dia berteriak, 1000 orang segera mengikuti. Dalam sekejap, ledakan teriakan bergema di seluruh langit. Itu benar, Anda tidak bisa kalah. Hancurkan mereka ke tanah. Teriakan melonjak ke langit satu per satu. Kali ini, para mercenari tidak lagi menyebut nama Red Maple Mercenary Team, tapi mereka mendorong atmosfer ke level selanjutnya. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat duduk diam di sana dengan wajah cemberut segelap arang. Mata hitam mereka penuh dengan kekejaman dan kehausan akan darah. Tim mercenari Maple Merah benar-benar memberi mereka pukulan yang cukup besar. Kita harus membalas dendam. Kita harus membalas dendam. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat mengertakkan gigi dan merasakan darah. Mereka menatap Yun Feng tegas dengan kesuraman di mata hitam mereka. Anak ini tidak akan pernah bisa tinggal. Diam, kalian semua. Prajurit level 6 di atas ring tiba-tiba berteriak, Maple Merah, keluarkan senjata 6 kristal lagi jika kamu punya nyali, atau kamu hanya akan menjadi sekelompok pengecut. Para anggota Red Maple terkekeh. Senyum di sudut mulut Zhao Mingqi bahkan membawa sedikit rasa kasihan. Hal ini membuat hati pendekar yang berbicara begitu angkuh itu bergetar dan merasa ada yang tidak beres. Saya minta maaf, aku harus mengecewakanmu, kata Zhao Mingqi sambil memutar pergelangan tangannya dan memegang pedangnya di kedua tangannya erat-erat. Ada 6 kristal binatang ajaib pada bilah salah satu pedang. Persetan, tim mercenari Maple Merah menghabiskan lebih banyak daripada grup mercenari serigala jahat. Senjata 6 kristal lainnya. Astaga, aku akan bekerja untuk Red Maple Mercenary Team mulai sekarang. Hahaha. Kepala dan dada tentara bayaran menjadi panas karena kegembiraan dan hanya ada satu pikiran di benak mereka. Mereka akan memiliki sumber daya yang besar jika mereka mengikuti Red Maple Mercenary Team. Senjata 6 kristal yang hanya dimiliki oleh 4 komandan dari kelompok bintang 5 sekarang sudah biasa seperti kubis. Anggota tim mercenari Maple Merah masing-masing memiliki satu. Bagaimana mungkin orang tidak marah? Brengsek, apakah aku melihatnya dengan benar? Senjata 6 kristal lainnya. Apakah tim tentara bayaran Maple Merah membuang uang mereka? Geng Tuoba berteriak dan tiba-tiba menyadari bahwa senjata 6 kristal, yang selalu dianggap sebagai harta, tiba-tiba menjadi tidak berharga dan tidak cukup baik untuk disajikan di depan yang lain.
Tiga komandan lainnya juga memiliki pemikiran yang sama dan mereka semua tampak agak malu. Senjata 6 kristal dulunya adalah sesuatu yang hanya mereka miliki, tetapi jumlahnya sebanyak kubis di tangan tim mercenari Maple Merah. Itu penyihir. Itu semua penyihir itu, gumam Leng Xiaoze dan tidak bisa menahan diri untuk menerima ini. Peningkatan kekuatan mereka, senjata dan peralatan seperti itu, dia cemburu. Dia sangat cemburu sehingga hatinya sudah berubah menjadi hijau. Mereka tidak tahu bahwa tim mercenari Maple Merah tidak membeli kristal binatang ajaib ini. Bahkan jika tim mercenari Maple Merah memiliki banyak biji tingkat menengah, itu tidak akan cukup bagi mereka untuk membeli kristal binatang ajaib level 4. Tim mercenari Maple Merah tidak menghabiskan uang untuk kristal binatang ajaib ini. Mereka memilih waktu ketika tidak ada orang di pagi pertama penilaian level dan mencari di sekitar sini Plains sepenuhnya. Dengan Yun Feng di sana, binatang ajaib itu tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Setelah mencari kristal binatang ajaib level 4, tim tentara bayaran Maple Merah kemudian bergegas kembali. Itulah alasan mengapa mereka agak berantakan dan hampir terlambat di hari pertama. Bab 129, semua dalam detik 3. Itu tidak nyata. Itu tidak nyata. Prajurit dengan tombak 4 kristal berteriak saat energi bertarung level 6-nya meledak. Ketika Zhao Mingqi melihat ini, dia menggelengkan kepalanya lagi dan ada lebih banyak rasa kasihan di sudut mulutnya. Tidak ada yang bisa dipalsukan di depan kekuatan nyata. Kamu akan tahu jika itu palsu setelah mencobanya. Zhao Mingqi memegang kedua pedang di tangannya dan memasukkan energi bertarungnya ke dalamnya. Pedang itu ditutupi dengan kilau berkilau seperti lampu kutub. Prajurit dengan tombak juga berteriak tiba-tiba saat tubuhnya bergerak sedikit ke belakang. Dia kemudian berlari ke arah Zhao Mingqi seperti panah yang dilepaskan dari busur dan tombak di tangannya juga melesat dengan kecepatan tinggi seperti panah tajam. Hah! Zhao Mingqi juga bergegas maju dengan cepat. Pedang di tangannya menciptakan jejak putih perak, berbenturan dengan tombak yang berkedip secepat panah. Desis, desir, desir. Suara angin melewati. Zhao Mingqi memutar pergelangan tangannya beberapa kali. Kedua sinar cahaya di tangannya juga melilit tubuh tombak dan cahaya itu segera menyebar seperti retakan. Ark, tubuh prajurit dengan tombak melengkung ke belakang. Zhao Mingqi sudah datang di depannya dan kedua sinar itu sudah naik ke dadanya. Kecepatan yang mengerikan dan tidak terduga. Dentang, dentang. Prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat melihat tombak di tangannya dengan kaget. Tombak agung itu terbelah sepotong demi sepotong dan jatuh ke tanah di depan mata semua orang. Senjata dengan 4 lubang dan 4 kristal dihancurkan begitu saja. Celepuk. Mengikuti pecahan senjata yang hancur, prajurit level 6 juga merasakan lututnya seperti jeli, terhuyung-huyung dan berlutut di tanah. Darah sudah keluar dari mulutnya dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Di sisi lain, Zhao Mingqi masih terlihat lembut dan tidak terluka sama sekali. Pertempuran antara mereka berdua berakhir dengan keunggulan mutlak Zhao Mingqi. Putaran kedua, tim mercenari Maple Merah menang. Hakim berteriak keras. Penonton dihebohkan lagi. Suasananya seperti air yang tidak pernah berhenti mendidih dan tidak pernah mendingin. Mereka memenangkan kedua pertarungan dalam hitungan detik. Kai melihat ke arah Red Maple Mercenary tim yang memenangkan ronde kedua dan bergumam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa kedua prajurit, yang berjuang untuk tim tentara bayaran Maple Merah, tidak lebih kuat dari lawan mereka. Alasan mengapa mereka bisa mengakhiri pertempuran dalam hitungan detik adalah karena senjata di tangan mereka, senjata mereka yang benar-benar penekan. Ini menunjukkan seberapa banyak bantuan yang bisa diberikan seorang penyihir ke tim. Dengan mage, kekuatan keseluruhan tim akan meningkat satu level. Zheng Ran duduk di kursinya sambil tersenyum. Meskipun dia sedikit terkejut ketika dia menyaksikan dua putaran pertama kompetisi, dia lebih peduli dengan putaran ketiga. Giliran Yun Feng untuk bertarung di pertarungan ketiga. Seharusnya giliran dia, Murong Yuntian berpikir di peron. Jejak panas muncul di mata hitamnya. Melihat tubuh kecil itu, dia tahu bahwa kekuatan di dalamnya tidak ada habisnya. Zhao Mingqi turun dari ring saat Yun Feng mengangguk puas. Meskipun Zhao Mingqi adalah komandan tim mercenari Maple Merah, komandan sebenarnya dalam pikirannya adalah Yun Feng, nona muda yang membawa keajaiban ke Red Maple Mercenary Team lagi dan lagi. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja melompat ke atas ring. Penampilannya membawa kompetisi hari ini ke sekali lagi.
Bahkan hati Hakim menjadi panas dalam kegembiraan. Melihat gadis mungil ini, antusiasme di tulangnya juga melonjak tanpa suara. Ekspresi beberapa prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala jahat di sisi yang berlawanan telah benar-benar berubah. Dua putaran pertama berakhir dalam hitungan detik dengan kemenangan lawan mereka. Mereka benar-benar terdemoralisasi tanpa jejak moral yang tersisa. Prajurit level 7 mengambil langkah maju sedikit. Dua prajurit lain dari kelompok tentara bayaran serigala jahat meliriknya. Mereka tidak memiliki banyak harapan padanya. Penyihir level 6 dan tongkat dengan 6 lubang dan 6 kristal. Bagaimana mereka bisa menang kali ini? Namun, jika mereka kalah, kompetisi juga akan berakhir. Prajurit level 7 melompat ke atas ring dan menatap Yun Feng dengan tatapan cemberut. Dia tidak pernah mengira mereka akan kalah begitu menyedihkan dalam kompetisi ini dan dia tidak menyangka senjata tim mercenari Maple Merah telah mencapai tingkat yang luar biasa. Prajurit level 7 mengepalkan tinjunya dengan keras saat energi bertarung level 7 menyembur keluar dan menutupi permukaan tubuhnya. Maple Merah, kamu tidak akan bisa menang dengan mudah kali ini. Setelah melihat ini, Yun Feng memasang senyum dingin di wajahnya. Tongkat pendek dan kuat muncul lagi di tangannya. Yun Feng bahkan tidak repot-repot berbicara kali ini. Dia langsung menutup matanya dan fokus, saat elemen air biru muncul di sekitar tongkat secara bertahap, bergerak perlahan seperti aliran yang jernih tetapi juga memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Dihina sepenuhnya oleh Yun Feng, prajurit level 7 tidak bisa menahan amarahnya lagi. Maple Merah, kan, Ark. Sebelum dia selesai berbicara, Yun Feng sudah melakukan serangan. Aliran biru jernih tiba-tiba menjadi sangat ganas. Itu berubah menjadi rantai panjang dan melilit di sekitar tubuh prajurit level 7, membuatnya benar-benar lengah. Ini, tubuh prajurit level 7 terjerat dalam aliran air biru dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yun Feng berdiri di sana dengan senyum acuh tak acuh, menyaksikan pertarungan energi level 7 dengan sia-sia. Jika kamu berjuang lebih keras, rantai air akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Kata Yun Feng acuh tak acuh. Ekspresi prajurit level 7 sudah berubah drastis. Elemen air, yang selalu dikenal karena kelembutannya di dunia sihir, adalah senjata pembunuh paling brutal di tangan Yun Feng. Kasa sangat terkejut dengan serangan Yun Feng sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Elemen air bisa digunakan untuk membuat serangan seperti itu, ya Tuhan. Tubuh prajurit level 7 berjuang. Dia hanya merasa bahwa energi pertempuran di permukaan tubuhnya sudah berhenti dengan cepat dan tidak bisa memberinya perlindungan lagi. Aliran air biru yang tampak lembut memancarkan udara dingin, menyusup ke dalam tubuhnya secara langsung. Memikirkan prajurit level 6 yang mati mengenaskan kemarin, yang seluruh tubuhnya terpotong-potong, ekspresi prajurit level 7 berubah. Bagaimana dia sendiri yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari kelompok tentara bayaran serigala jahat? Hidupnya lebih penting. Saya menyerah. Saya menyerah. Pejuang level 7 berteriak, yang membuat penonton kembali heboh. Grup tentara bayaran serigala jahat benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Mungkin akan sulit bagi mereka untuk tetap tegak di Mercenary Union lagi. Putaran ketiga, tim Mercenary Maple Merah menang. Hakim merasa sedikit sedih dalam pikirannya. Bagaimanapun, Yun Feng baru saja melakukan satu serangan. Dia mengharapkan pertempuran menjadi sedikit lebih menarik pada awalnya. Dia tidak pernah mengira prajurit level 7 akan begitu lemah. Bab 130, semua dalam detik 4. Seluruh penonton sepertinya belum cukup dan mereka semua memiliki ekspresi ketidakpuasan di wajah mereka. Brengsek, apa yang terjadi dengan kelompok tentara bayaran serigala jahat? Mereka terlalu lemah. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat duduk di sana dengan tubuh kaku dan fitur wajah mereka hampir menyatu. Kelompok mereka diturunkan ke tingkat bintang 3 dari tingkat bintang 4. Tidak hanya itu, mereka bahkan dicaci maki dan dihina oleh tentara bayaran lainnya. Yun Feng menarik kekuatan mentalnya perlahan dan rantai air juga menghilang tanpa suara. Prajurit level 7 segera menghela nafas, melompat ke bawah ring. Dia tidak peduli tentang orang-orang yang membencinya karena menyerah secara sukarela. Tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Tantangan antara Red Maple Mercenary Team dan Evil Wolf Mercenary Group, Red Maple Mercenary Team menang dan maju ke level bintang 4. Sebuah kompetisi. Tunggu, Yun Feng berbicara dengan lembut. Hakim tampaknya terkejut.
Kemudian, panas yang baru saja ditekan dengan tenang dihidupkan kembali. Pak, Zheng Ran. Yun Feng membalikkan tubuhnya sedikit, menghadap Zheng Ran yang tersenyum di peron. Zheng Ran berdiri. Nak, apa kejutanmu selanjutnya? Ya, Zheng Ran bertanya. Sudut mulut Yun Feng melengkung dengan lembut dan dia menunjuk ketiga komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat saat bibir merahnya terbuka. Bisakah kamu mengubah aturan kompetisi ini? Zheng Ran mendongak saat dia tersenyum lebih lebar. Murong Yuntian tidak bisa tidak merasa sedikit gugup ketika mendengar ini. Dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Yun Feng dan wajahnya yang tampan penuh dengan keseriusan. Kai juga orang yang licik. Dia segera mencoba menghentikan Zheng Ran. Zheng Ran, ini bukan permainan. Jika penyihir ini terluka, itu akan menjadi kehilangan keluarga kerajaan Karan. Zheng Ran sama sekali tidak mendengar apa yang Kai katakan. Ketika Zheng Ran, rubah tua ini, bertemu dengan Yun Feng, rubah kecil ini, mereka berdua pasti mengerti apa artinya satu sama lain. Zheng Ran tertawa. Aturan ditetapkan oleh orang-orang. Tentu saja mereka bisa diubah. Balasan Zheng Ran membuat tentara bayaran yang bersemangat itu terdiam. Ribuan pasang mata menatap Yun Feng. Mereka hanya merasa konvensi penilaian tingkat mercenari tahun ini benar-benar sesuatu yang mereka alami sekali dalam bulan biru. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi di masa depan. Seorang penyihir, yang tidak pernah muncul di Mercenary Union, datang dan aturan berabad-abad ini juga akan diubah hari ini. Bagaimana mereka akan diubah? Perubahan apa yang akan terjadi? Ini benar-benar membangkitkan antisipasi orang. Pak, Zheng Ran, tentang persaingan antara Red Maple Mercenary Team dan Evil Wolf Mercenary Group, perbedaan kekuatan kedua kelompok sebenarnya tidak terlalu besar. Saya percaya bahwa tiga komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat juga tidak dapat mengundurkan diri untuk menerima hasilnya. Saya punya saran. Zheng Ran berdiri di peron sambil tersenyum. Saran apa? Katakan padaku. Yun Feng dengan lembut mengangkat sudut mulutnya, lalu menarik napas perlahan dan berteriak keras. Tiga komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat pasti tidak puas dalam pikiran mereka. Jika tim Red Maple Mercenary harus menang, kita tentu harus meyakinkan semua orang dan membuat semua orang menerima hasilnya. Saran saya adalah membiarkan ketiga komandan datang ke sini untuk bertempur. Petik 2. Pikiran semua tentara bayaran di sini dipanaskan dengan keheranan. Tiga komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat adalah sesuatu yang luar biasa di Serikat Tentara Bayaran. Seberapa lemah komandan kelompok bintang 4? Mereka bertiga sangat kuat. Dua dari mereka berada di level menengah 7, sementara yang lain telah memasuki level 8. Apa yang dikatakan Yun Feng mengejutkan semua orang di tempat tersebut. Bahkan jika Anda seorang penyihir level 6, bahkan jika Anda mengesankan, Anda tidak akan bisa mengalahkan dua prajurit level 7 dan satu prajurit level 8. Hahaha. Tawa keras memotong udara yang stagnan di sekitar alun-alun. Tiga komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat, yang tampak cemberut seperti potongan arang, sudah berdiri dengan kekejaman yang mengalir di wajah mereka. Saran ini sangat bagus. Saran ini sangat bagus. Zheng Ran, kamu tidak bisa setuju dengan itu. Anak-anak pasti arogan dan mereka bertindak berdasarkan dorongan hati. Kai berdiri di samping Zheng Ran dan berkata dengan tatapan serius. Bahkan ada beberapa tekanan dari keluarga kerajaan dalam nada suaranya. Zheng Ran mengangkat alisnya sedikit. Dia juga sedikit khawatir dalam pikirannya, tetapi menilai dari ekspresi anak itu, dia tampaknya sudah siap. Dia pasti masih memiliki sesuatu yang bisa mengejutkannya, namun, barisan dua prajurit level 7 dan satu prajurit level 8 memang sedikit kuat. Kasa juga sedikit cemas di samping. Dia memarahi Yun Feng atas saran ini ribuan kali di benaknya. Meskipun anak itu kuat dan berbakat, dia terlalu kurang ajar dan sombong. Beraninya dia menantang prajurit level 7 dan level 8 di level 6. Bukankah dia menggali kuburnya sendiri? Pak, Zheng Ran, dia sudah membuat saran. Sebuah kata yang diucapkan adalah masa lalu mengingat. Dia tidak bisa mengambilnya kembali lagi. Akan tidak sopan bagi kita untuk menolak kebaikannya dan menolak untuk bertarung, bukan begitu? Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat meneriaki kedua wakil komandan. Mereka bertiga tertawa liar saat tubuh mereka bergerak dan tiga garis hitam melintas dari tribun penonton kering. Sebuah kekejaman yang kuat kemudian melonjak keluar perlahan.
Gadisku, Zhao Mingqi berteriak sedikit khawatir. Langkah Yun Feng juga membuat mereka lengah. Mereka awalnya mengira kompetisi akan berakhir di sini, tetapi nona muda mereka membuat saran seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ayah, hentikan dia dengan cepat. Zhao Yan cemas. Zhao Mingqi mengerutkan kening dan pikirannya juga sangat gelisah. Jika sesuatu terjadi pada nona muda mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Di mana mereka bisa menemukan nona muda lain seperti ini? Komandan Zhao, karena nona sudah membuat keputusan, kita harus mengikuti saja. Dia tidak akan membiarkan Evil Wolf Mercenary Group mengambil keuntungan dari kita secara sukarela. Hahaha, jika kita benar-benar akan bertarung dengan mereka, hitunglah aku. Wang Ming tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Apa yang dia katakan membuat Zhao Mingqi dan Zhao Yan menyadari sesuatu. Benar, jika Yun Feng sudah mendapat ide di benaknya, mereka harus mengikuti jejaknya. Nona muda mereka bukanlah seseorang yang sembrono. Dia pasti punya alasannya ketika dia melakukan sesuatu. Baiklah, aku akan pergi denganmu kali ini. Zhao Mingqi membuang ide untuk menghentikan Yun Feng. Dia sudah mulai memikirkan kemungkinan memenangkan pertempuran ini di benaknya. Yun Feng, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Zheng Ran bertanya dengan beberapa kontradiksi di benaknya. Dia tidak ingin Yun Feng terluka, tetapi tidak adil baginya untuk membantunya pada kesempatan seperti itu dan dia juga ingin melihat penampilan Yun Feng. Zheng Ran memang agak robek. Pak, Zheng Ran, saya punya rencana sendiri. Aku bukan orang yang ceroboh. Yun Feng berdiri tegak di sana dengan keyakinan besar di wajahnya. Keyakinan itu tampaknya telah menaklukkan semua orang. Zheng Ran mengangguk. Baiklah, aku menyetujui pertempuran ini. Apa yang dikatakan Zheng Ran menyebabkan kehebohan besar di alun-alun yang sunyi lagi. Bahkan tubuh Hakim sedikit gemetar dan kepalanya menjadi panas. Dia terlalu bersemangat. Ini benar-benar luar biasa. Bab 131, mengejutkan penonton, 1. Zheng Ran, apakah kamu marah? Jika sesuatu terjadi pada penyihir ini, bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Wajah Kai penuh amarah. Zheng Ran tidak menganggap serius apa yang dia katakan dan membiarkan penyihir muda ini membuat masalah. Ini, anak itu belum dewasa. Tidak bisakah dia mengerti itu bahkan pada usianya? Menjelaskan. Kepada siapa saya harus menjelaskan? Yun Feng adalah anggota dari Mercenary Union. Bahkan jika saya harus menjelaskan, saya hanya perlu menjelaskan kepada presiden kita. Zheng Ran tampak dingin karena ekspresi Kai juga sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia berbicara sedikit terlalu cemas saat itu. Dia sangat kesal dan tidak sabar, tetapi hal-hal telah berkembang benar-benar tak terkendali dan dia tidak bisa lagi menghentikannya. Kai menatap cincin itu dengan kuat dan berharap ketiga anggota kelompok tentara bayaran serigala jahat hanyalah orang bodoh. Jika tidak, bagaimana mage level 6 bisa mengalahkan barisan seperti itu? Dia membenturkan kepalanya ke dinding. Betapa bodohnya. Kasa memandang Yun Feng sebagai api kemarahan dan juga kecemburuan yang mendalam di hatinya. Dia menatap Murong Yuntian di sebelahnya dengan matanya yang indah dan bahkan lebih marah ketika dia menemukan bahwa matanya juga tertarik pada Yun Feng. Bukankah dia hanya seorang penyihir? Dia bergumam pelan. Kasa memelototi Murong Yuntian sedikit marah, tapi Murong Yuntian mengabaikannya. Mata hitamnya hanya menatap tubuh mungil itu. Akankah dia menang? Apa yang dikatakan Zheng Ran mengkonfirmasi penambahan pertempuran yang tiba-tiba. Tiga komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat semuanya tersenyum galak. Mereka telah tersedak dengan kebencian untuk waktu yang lama. Dan sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah mereka. Kita harus menyiksanya dengan keras untuk membalas dendam padanya. Pria dengan bekas luka itu tersenyum licik saat dia melihat Yun Feng di seberangnya dan berkata dengan suara yang dalam, menjilat bibirnya dengan lembut dengan lidahnya. Yun Feng, bukan masalah besar bagi orang muda untuk terburu, tetapi kamu harus belajar pelajaran jika kamu tidak tahu tempatmu. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat memandang Yun Feng dengan kekejaman dan kekejaman gila di matanya seperti mata serigala. Yun Feng perlahan meringkuk di sudut bibirnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saya telah melihat banyak orang yang berbicara banyak omong kosong. Itu tidak akan banyak berubah dengan menghitungmu. Ekspresi tiga komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat segera berubah sedikit setelah mendengar itu dan kekejaman dalam pikiran mereka menjadi lebih kuat.
Kami akan membiarkan Anda memanfaatkan kami dengan kata-kata Anda sekarang. Setelah beberapa saat, kamu akan tahu bagaimana rasanya ketika kamu tidak bisa hidup atau mati. Hakim melihat kedua belah pihak dengan hati-hati. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat sangat galak dan ganas, sementara Yun Feng tenang dan santai. Tim mercenari Maple Merah juga harus mengirim 3 orang, untuk bersikap adil. Hakim mengingatkan mereka. Zhao Mingqi dan Wang Ming kemudian berteriak di atas ring. Nona, mari kita lakukan. Yun Feng perlahan berbalik. Apakah kamu ingin mati datang ke sini? Jangan khawatir. Saya sudah mengatur semuanya dalam pikiran saya. Anda hanya perlu menonton pertempuran dari bawah sana. Petik 2. Zhao Mingqi dan Wang Ming sama-sama cemas setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia benar-benar berencana untuk bertarung dengan 3 komandan sendirian. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini terlalu ceroboh. Namun, Hakim tidak bisa mengatakan apa-apa karena Yun Feng sudah memutuskan. Bahkan, dia juga mengerti setelah berpikir matang-matang. Meskipun Zhao Mingqi dan Wang Ming sama-sama prajurit level 6 dan memiliki senjata dengan 6 lubang dan 6 kristal, masih ada celah besar antara mereka dan 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat. Ada daerah aliran sungai antara level 6 dan level 7. Anggota Red Maple sangat khawatir, tapi Yun Feng tidak sama sekali. Kekuatannya sudah mencapai level 7 sekarang. Bersama dengan kekuatan tubuhnya, yang sebanding dengan Magic Beast level 6, akan sangat sulit bagi 3 orang di depannya untuk mengalahkannya. Ketika seorang penyihir, yang mahir menggunakan sihir, bertarung dengan prajurit dengan level yang sama, penyihir itu akan berada pada keuntungan mutlak, selama prajurit itu tidak bisa mendekat dan melakukan serangan. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat semuanya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat Yun Feng berdiri di sisi yang berlawanan sendirian. Mengapa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan kami dengan kekuatan level 6 Anda? Petik 2. Yun Feng tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa saat tongkat pendek itu muncul lagi di tangannya. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat mau tidak mau menjadi waspada setelah melihatnya. Yun Feng menutup matanya dengan lembut dan elemen air biru mengelilingi tongkatnya. 6 kristal binatang ajaib memancarkan cahaya menyilaukan secara tiba-tiba. Saat lampu menyala, ular piton raksasa kemarin yang panjangnya beberapa meter muncul lagi. Sizzle, piton raksasa menjulurkan lidahnya dengan kejahatan di matanya yang terbuka lebar. Tubuhnya yang biru transparan menggeliat perlahan, membawa rasa dingin yang bisa membekukan udara. Haha, kenapa? Anda ingin mengalahkan kami sendirian dan seekor ular? Bukankah kamu terlalu percaya diri dengan dirimu sendiri? Bekas luka Greedy Wolf mau tak mau menjadi lebih ganas setelah melihat ini. Penyihir level 6 dengan ular raksasa ingin mengalahkan mereka bertiga. Betapa konyolnya. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan senyum berseri-seri muncul di wajahnya yang cantik. Tutut, bagaimanapun juga, sebuah kompetisi harus adil. Karena kalian bertiga, kita pasti memiliki jumlah peserta yang sama juga. Aku akan melihat di mana kamu dapat menemukan yang ketiga. Hahaha, kamu tidak berdoa untuk penguatan, kan? Haha, wakil komandan dengan bekas luka memudar di seluruh wajahnya memegang perutnya dan tertawa keras dengan tatapan mengejek. Namun, tenggorokannya perlahan menjadi kering saat dia tertawa dan napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Pupil matanya menyusut secara bertahap dan dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia? Apa itu? Orang-orang bodoh, tutup saja mulutmu. Yun Feng berkata dengan acuh tak acuh saat dia menutup matanya lagi dan memutar tongkat di tangannya. Cahaya menyilaukan meledak dari 6 kristal pada tongkat lagi, melukai mata semua orang. Ketika cahaya menghilang, pupil semua orang menyusut parah. Melihat binatang merah menyala di sebelah Yun Feng, napas mereka sepertinya benar-benar berhenti pada saat ini. Apa itu di sebelah nyonya? Wang Ming menatap serigala merah di depannya dengan tercengang. Suhu terik datang tepat ke arahnya, yang membuatnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Zhao Mingqi juga terkejut saat melihat ini. Matanya berkeliaran di antara ular piton biru raksasa dan serigala merah besar, dan dia tidak bisa berhenti melihat. Zhao Yan mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya dengan keras. Persetan, Nona benar-benar luar biasa. Itu adalah elemen api. Benar, itu elemen api,
Kasa bergegas menuju pagar dengan cepat dan tubuhnya terjulur beberapa meter. Mata besarnya menatap dengan tegas pada hewan yang sepenuhnya merah di sebelah Yun Feng. Kasa sangat akrab dengan fluktuasi elemen itu. Dia adalah penyihir elemen api. Bagaimana dia tidak tahu apa itu? Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pemanggil Jenius Chapter 132 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 4 Januari tahun 2022 Lea V.A. Kamen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 132, mengejutkan penonton. 2. Penyihir elemen ganda. Ya dewa, dia penyihir berelemen ganda. Kasa bergumam. Nafasnya sudah menjadi berantakan. Dia tidak percaya pemandangan yang dia lihat di depan matanya. Penyihir elemen ganda, tidak ada penyihir elemen ganda di sekolah sihir masang selama beberapa abad terakhir dan ada satu di sini, di Mercenary Union. Kasa sangat frustrasi ketika dia memikirkan fakta bahwa Yun Feng milik Mercenary Union. Dia pikir Yun Feng hanyalah seorang jenius berbakat di jalan sihir, tapi ternyata dia adalah penyihir elemen ganda. Jika para guru di sekolah sihir masang tahu bahwa ada bakat berelemen ganda di Mercenary Union, bagaimana reaksi mereka? Tidak hanya sekolah sihir masang, ketika keluarga kerajaan Karan tahu tentang ini, ayahnya bahkan mungkin datang untuk memburunya secara langsung. Penyihir elemen ganda, Yun Feng bukan hanya penyihir elemen ganda. Dia adalah seorang jenius 5 elemen. Zheng Ran, yang telah tersenyum di samping sejak awal, mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Melihat binatang raksasa biru dan merah di sebelah Yun Feng, dia terkekeh pelan. Mata Zheng Ran penuh kejutan. Mercenary Union belum pernah memiliki penyihir sebelumnya, dan ketika mereka melakukannya, mereka mendapatkan harta yang mutlak. Penyihir berelemen ganda, haha, nak, kamu benar-benar membuatku heran. Jika presiden melihat ini, rahangnya pasti akan kaget. Pada saat ini, wajah tampan Murong Yuntian, yang jarang berekspresi, dipenuhi dengan antusiasme. Jantungnya yang jarang berfluktuasi juga berdebar beberapa kali saat ini. Murong Yuntian dengan lembut meletakkan tangannya di dadanya. Jantungnya masih berdegup kencang. Yun Feng, Murong Yuntian menyebut nama ini dengan lembut. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis yang membuat jantungnya berdebar saat ini telah melewatinya. Seekor ular piton raksasa biru, serigala raksasa merah, dua binatang besar ini berdiri di kedua sisi Yun Feng dan mengeluarkan geraman yang mengerikan. Karena kamu bilang kompetisinya harus adil, itu pasti 3 lawan 3. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan mengayunkan tongkat di tangannya. Piton biru membuka mulut besarnya yang penuh dengan gigi tajam. Sizzle, serigala raksasa itu juga membuka mulutnya lebar-lebar dengan ganas. Mengaum. Deru dua binatang raksasa membawa penonton ke ambang gila. Semua orang berteriak dengan wajah memerah dan beberapa melihat semua yang terjadi di depan mereka dengan tercengang. Brengsek, benda merah apa itu? Brengsek, kamu tidak tahu. Ini ajaib. Penyihir dari Mercenary Union adalah penyihir elemen ganda. Sialan, dunia ini gila. Tim Mercenary Maple Merah pasti akan menang. 3 komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat semuanya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika Yun Feng melakukan sihir elemen ganda. Mereka tidak pernah mengira dia akan menjadi penyihir elemen ganda. Apa yang harus kita lakukan? Serigala Seraka bertanya kepada komandan dengan lembut saat dia menatap Yun Feng di seberangnya dengan kekejaman di matanya. 2 monster raksasa dan 1 mage, barisan seperti itu cukup sulit untuk mereka hadapi. Jangan panik. Meskipun penyihir memiliki sihir yang mengesankan, jangan lupa bahwa tubuh mereka lemah. Ketika salah satu dari kita mendekati tubuhnya, maka komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat tetap berkepala dingin di saat yang berbahaya ini. Dia benar-benar sesuatu. Dia masih bisa menganalisis situasi dengan sangat tenang, yang menunjukkan bahwa pikirannya lebih kuat daripada orang normal. 2 wakil komandan lainnya tercerahkan setelah mendengar itu dan ketegangan serta kecemasan yang mereka alami sebelumnya juga menghilang. Tubuh mage yang lemah tidak akan mampu menahan beberapa pukulan dari seorang warrior. Begitu mereka bisa mendekati penyihir ini dan menyerangnya, dia akan menjadi cacat bahkan jika dia tidak mati. Pada cincin seperti itu, apa yang bisa dilakukan orang lain setelah mereka membunuh seorang penyihir? Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Mereka bertiga mengambil keputusan dan mereka semua memiliki pekerjaan mereka sendiri.
Energi pertempuran mereka melonjak dalam sekejap dan mereka juga mengeluarkan senjata mereka. Sama seperti anggota kelompok mercenari serigala jahat yang bertarung barusan, senjata mereka juga memiliki 4 lubang dan 4 kristal. Senyum perlahan muncul di wajah Yun Feng ketika dia melihat ini. Dia tiba-tiba mengarahkan tongkatnya ke depan saat ular piton raksasa dan serigala raksasa melompat. Ular biru berlari ke depan dengan ganas, sementara serigala raksasa melompat dengan cahaya merah menyala menebas langit. Binatang, biarkan aku mengambil hidupmu. Sebuah teriakan keras datang. Kedua wakil komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat masing-masing bergegas menuju binatang buas dan mulai bertarung dengan ular piton raksasa dan serigala raksasa masing-masing. Yun Feng menyaksikan semua yang terjadi di depan matanya sambil tersenyum. Aku akan bermain denganmu dengan baik. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat melihat kesempatan itu dan dia berlari ke depan dengan senjatanya. Energi pertarungan level 8 miliknya menghantam udara dengan momentum yang bisa membelah gunung dan menghancurkan tanah, seperti kapak yang keras. Angin yang ditimbulkannya juga membuat kulit orang sakit. Perisai air, teriak Yun Feng. Ketika energi pertarungan level 8 datang padanya dengan cepat, perisai biru muda menyebar dengan tiba-tiba dan memblokir di depan Yun Feng dengan kuat. Senjata komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat mengenai permukaan perisai, menciptakan lapisan dan lapisan riak. Komandan sedikit terkejut. Energi pertarungan level 8 miliknya menghilang. Sihir level 6, bagaimana ini mungkin? Panah api. Elemen api membentuk panah yang menembus perisai elemen air dengan menakutkan. Ekspresi komandan elemental langsung berubah drastis setelah melihat ini. Dia mengangkat senjatanya dan meletakkannya di depan dadanya untuk memblokir panah. Dentang. Panah api berbenturan dengan senjata dengan keras, menciptakan beberapa percikan api. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat juga terpaksa mundur beberapa langkah. Panas kemudian menyebar dari senjatanya ke telapak tangannya dan sensasi terbakar di kulitnya langsung menyerang. Komandan langsung mengerahkan energi pertarungan level 8 ke tangannya untuk menghentikan sensasi terbakar. Begitu kuat, komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat menyipitkan matanya dan menatap Yun Feng. Apakah ini kekuatan seorang penyihir? Jika para prajurit tidak menembus pertahanan sihirnya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali. Keajaiban penyihir tidak dibatasi oleh jarak juga. Mereka benar-benar dirugikan dalam situasi saat ini. Dia berbalik dan melihat ke kedua sisi. Kedua wakil komandan terjerat dengan dua binatang raksasa dan tidak diuntungkan sama sekali. Binatang raksasa yang dibentuk oleh sihir tidak memiliki tubuh beton. Serangan dari dua wakil komandan sama sekali tidak berhasil pada kedua binatang buas ini dan malah menempatkan mereka dalam situasi yang sangat sulit. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat tidak meluncurkan serangan apapun sendiri. Menyerang secara membabi buta hanya akan menyia-nyiakan kekuatannya. Mage bukanlah profesi yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Melihat lapisan perisai biru muda di depan Yun Feng, komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat menyipitkan matanya dengan kejam. Kekuatan mental seorang penyihir juga terbatas. Dan ini adalah kelemahan yang tidak bisa dihindari oleh para penyihir bagaimanapun caranya. Bab 133, mengejutkan penonton 3. Dia menggunakan simulasi sihir 2 kali. Konsumsi kekuatan mentalnya terlalu tinggi, jika aku benar, perisai air itu akan segera mencapai batasnya. Strategi seperti itu yang tidak memperhitungkan kekuatan mental benar-benar ceroboh dan bodoh. Kasa berdiri di peron. Dia pasti orang yang paling akrab dengan penyihir dan dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsumsi sihir. Saat level penyihir meningkat, lebih banyak kekuatan mental juga diperlukan untuk melakukan sihir level tinggi. Simulasi sihir level 6 adalah sihir yang menghabiskan lebih banyak kekuatan mental. Tidak apa-apa jika Yun Feng hanya mensimulasikan satu binatang raksasa, tapi dia mensimulasikan dua. Keberadaan dua binatang raksasa ini sepenuhnya didukung oleh kekuatan mental Yun Feng. Bahkan jika dia adalah penyihir yang luar biasa, ini harus menjadi batasnya. Orang lain pasti akan iri pada penyihir elemen ganda, tapi memang jauh lebih sulit bagi penyihir elemen ganda untuk berlatih. Batas kekuatan mental membatasi frekuensi dan waktu penggunaan sihir para penyihir. Penyihir tidak maha kuasa. Bang, bang, seolah-olah mereka memverifikasi ini, dua binatang raksasa yang disimulasikan mengeluarkan suara teredam dan awan kabut biru dan merah meledak di udara segera. Melihat dari dekat,
dua binatang raksasa yang masih mengaum di atas ring sudah menghilang. Dia telah mencapai batas. Teriak Kasa. Murong Yuntian di sebelahnya merasakan jantungnya menegang. Dia memegang pagar erat-erat, tampak seperti dia siap untuk bergegas keluar kapan saja. Mereka pergi. Di mana kedua binatang itu? Penonton tidak bisa membantu tetapi terlihat bingung ketika mereka melihat bahwa kedua binatang raksasa itu menghilang. Beberapa dari mereka menggosok mata mereka, seolah-olah semua yang terjadi saat itu seperti ilusi yang luar biasa. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat tersenyum ganas. Menyaksikan perisai biru di depan Yun Feng menghilang perlahan, kekejaman di sudut mulutnya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat juga. Benar, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Yun Feng, kamu tidak akan bisa kembali hari ini. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat bergegas maju dan dia mengayunkan senjata di tangannya lagi dengan cepat. Energi pertarungan level 8 miliknya menyebar sepenuhnya. Bahkan udara di sekitar bergetar samar dengan suara mendengung. Yun Feng perlahan mengangkat wajahnya dan senyum juga muncul di sudut mulutnya dengan lembut. Melihat pedang yang berkedip ke arahnya, dia sepertinya tidak menghindarinya sama sekali. Dia tahu dia sedang menunggu saat ini, dan dia juga. Gadisku, Wang Ming, Zhao Yan dan Zhao Mingqi di atas ring semuanya berteriak cemas ketika mereka melihat adegan ini. Wang Ming melompat dan hendak berlari ke sana, tetapi Zhao Mingqi menariknya kembali. Komandan Zhao, biarkan aku pergi. Nona dalam bahaya, teriak Wang Ming. Zhao Mingqi mengerahkan kekuatannya dan menarik Wang Ming kembali. Jika Anda naik ring, Anda akan melanggar aturan. Nyonyaku akan kalah. Mendengar ini, Wang Ming menghentakkan kakinya dengan keras dan sebuah lubang dibuat di bawahnya. Dia hanya bisa melihat cincin itu dengan kecemasan dan frustrasi di wajahnya, menyaksikan prajurit level 8 memundurkan Yun Feng ke sudut. Jika tidak ada jalan keluar, mengapa dia masih harus mencari jalan? Yun Feng memasang senyum di bibirnya dan tangannya yang ramping tiba-tiba mengepal. Mendengar suara angin yang tersebar dan teriakan di sekitar, dan suara dengungan samar yang terdengar di udara, tubuh kecilnya melesat ke depan dan tinjunya langsung keluar. Ledakan. Suara teredam meledak di udara. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat hanya merasakan sakit yang parah di dadanya seperti dagingnya digiling. Matanya memerah dan bola matanya hampir keluar dari rongga matanya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat bahwa gadis kecil, yang seharusnya ditebas olehnya, muncul di depannya dan tinjunya yang ramping telah meninju tubuhnya secara tiba-tiba. Itu tidak mungkin. Komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat mengatakan beberapa kata ini. Sebuah tinju meninju tubuh prajurit level 8 miliknya. Di level mana kekuatan ini? Dia adalah seorang penyihir. Bagaimana? Senyum yang sama masih ada di sudut mulut Yun Feng. Dia perlahan mengangkat wajah kecilnya dan menatap mata komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat, yang tetap terbuka lebar setelah dia meninggal. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dentang. Komandan elemental tiba-tiba berlutut di tanah saat senjata di tangannya meluncur ke lantai, menciptakan suara yang dalam dan keras. Yun Feng di depannya perlahan menarik tangannya dan melihat darah di tangannya dengan mata hitamnya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat elemen api kecil mengelilingi tinjunya. Setelah beberapa saat, punggung tangannya yang berlumuran darah sudah terlihat seperti sebelumnya. Semua darah telah menguap. Setelah mensimulasikan dua binatang raksasa dan menggunakan sihir, dia masih bisa terus menggunakan sihir dengan mudah. Sungguh kekuatan mental yang menakutkan ini. Semua orang tercengang dan seluruh alun-alun terdiam. Mereka bahkan menahan napas. Kedua wakil komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat tiba-tiba mengumpulkan diri mereka dan melihat komandan yang mati berlutut di tanah, berteriak ke udara dengan sedih. Dia sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Kasa melihat prajurit level 8 yang mati berlutut di tanah dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa sebenarnya yang terjadi ketika mereka berdua baru saja melakukan kontak? Kenapa dia mati begitu saja? Pukulan Yun Feng menembus tubuhnya. Murong Yuntian yang berdiri di sampingnya berkata dengan dingin. Hal ini membuat ekspresi Fitch, Kai dan Zheng Ran berubah. Mereka bertiga pasti melihat pemandangan itu dengan sangat jelas. Keheranan dalam pikiran mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Yuntian, itu tidak mungkin. Dia seorang penyihir. Bagaimana dia bisa meninju tubuh prajurit level 8?
Pernahkah Anda mendengar tentang seorang penyihir yang kekuatannya sebanding dengan seorang pejuang? Ini benar-benar mustahil. Dia pasti menggunakan sihir dari jarak dekat pada saat itu. Ini pasti masalahnya, kata Kasa dengan cepat. Mungkin dia mencoba menghilangkan keraguan, keheranan, atau bahkan, ketakutan di benaknya. Yang lain juga tetap diam dan mereka semua menatap Yun Feng dengan tatapan yang dalam. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai apa yang dikatakan Kasa? Kebenaran ada di depan mata mereka. Yun Feng adalah seorang penyihir, tapi dia membunuh prajurit level 8 dengan tinjunya secara langsung. Ini, Kai bergumam sambil duduk di kursinya. Anak ini telah memberinya terlalu banyak kejutan, sehingga dia tidak bisa mempercayainya dan tidak berani untuk tidak mempercayainya lagi. Dia seorang pejuang dan seharusnya berada di level 7. Murong Yuntian berkata dengan pasti lagi. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Hanya ada satu pikiran di benak mereka. Ternyata seseorang yang merupakan pejuang dan penyihir benar-benar ada. Bab 134, Menyerah. Semua menyerah. 1. Yun Feng, berikan aku hidupmu. Mata kedua wakil komandan kelompok tentara bayaran serigala jahat mau tak mau memerah ketika mereka melihat komandan mereka mati berlutut di tanah dengan menyedihkan. Teriakan keras dan marah keluar dari tenggorokan mereka. Vena biru muncul di kedua leher mereka dan senjata di tangan mereka juga bergetar hebat. Itu adalah infus sengit dari energi pertempuran mereka. Ark, raungan tak berujung pecah di udara dan juga memecah kesunyian barusan. Gadisku, Wang Ming melompat saat dia melihat dua prajurit level 7 menyerang Yun Feng pada saat yang bersamaan. Mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindar sama sekali. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan dia tiba-tiba mengayunkan tangannya ke depan dengan keras, menembakkan seberkas cahaya menyilaukan dari telapak tangannya. Pria dengan bekas luka memudar di wajahnya, yang melompat ke udara dan menebas dengan senjatanya, berteriak. Dia jatuh ke tanah dari langit dengan berantakan seperti layang-layang yang rusak dan tongkat Yun Feng yang pendek dan halus sangat mengesankan di dadanya dengan setengahnya sudah tertusuk jauh di dalam. Menembus hatinya dengan tongkat. Aku akan membunuhmu. Bekas luka mengerikan di wajah serigala serakah segera menjadi sangat ganas. Wajahnya yang tidak begitu jelek sebelumnya juga menjadi seperti iblis dari neraka saat ini. Haus darah dan kekejaman meledak dari matanya. Yun Feng tidak menghentikan gerakannya. Dia segera berbelok dengan cepat dan menatap lurus ke wajah serigala rakus yang sangat ganas. Kamu ingin membunuhku? Yun Feng berkata dengan dingin sambil menghindari pedang yang ditebas oleh serigala serakah. Tangannya terulur ke arah wakil komandan yang mati di samping dan tongkat sihir yang semula ditusukkan jauh ke dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, melesat dari mayat itu. Celepuk. Dia menangkap tongkatnya, yang membawa darah hangat dan sedikit bau darah yang menyengat, dengan tangannya. Ini tidak diragukan lagi membuat serigala serakah lebih marah. Dua elit teratas dari kelompok tentara bayaran serigala jahat terbunuh dalam sekejap oleh anak ini, yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya, di depannya. Dia tidak bisa menerima ini apapun yang terjadi dan kebencian di benaknya tidak akan hilang jika dia tidak membunuhnya. Api-api. Yun Feng berbisik saat nyala api merah menyala di telapak tangannya. Api di telapak tangannya yang indah tumbuh lebih besar dan lebih besar. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Sihir, sihir lagi. Itu tidak mungkin. Dia masih memiliki kekuatan mental untuk menggunakan sihir. Bagaimana mungkin? Kasa menatap pemandangan di depan matanya dengan tegas dan sedikit terkejut. Bukankah dua simulasi sihir dan beberapa sihir elemen air dan elemen api sebelumnya menghabiskan kekuatan mentalnya? Bukankah hilangnya sihir itu menunjukkan bahwa kekuatan mentalnya telah mencapai batasnya? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tidak mungkin memulihkan kekuatan mental mereka dan menggunakan sihir lagi hanya dalam beberapa detik. Kecuali, kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat yang luar biasa kuat. Pikiran seperti itu muncul di benak Kasa. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan segera menyangkal dirinya sendiri. Seseorang dari benua timur, bagaimana seseorang dari benua timur, yang terlahir dengan keterbatasan fisik, memiliki kekuatan mental yang begitu kuat. Anak ini sengaja melakukannya. Zheng Ran menyipitkan matanya dan melihat gerakan Yun Feng. Memikirkan tentang dua binatang ajaib yang tiba-tiba menghilang saat itu, sepertinya kekuatan mentalnya belum mencapai batas seperti yang dikatakan Kasa. Sebagai gantinya,
Anak itu menyimpan kartu lain di lengan bajunya. Serigala serakah di atas ring melihat elemen api yang melompat di telapak tangan Yun Feng dan matanya melebar, seolah-olah rongga matanya akan retak. Dia tidak bisa menggunakan sihir lagi, Greedy Wolf bergumam dengan suhu tinggi lalu datang tepat ke arahnya. Tumitnya mendarat di tanah dengan tiba-tiba dan berputar dengan kecepatan tinggi. Sebuah lubang kecil dibuat di tanah oleh gerakan Greedy Wolf. Mata serigala serakah penuh ketakutan. Ini terlalu menyeramkan, terlalu menakutkan. Yun Feng menyaksikan serigala serakah berlari dengan dingin di mata hitamnya. Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Pergi. Saat Yun Feng berteriak, elemen api yang melompat di telapak tangannya yang ingin bergerak tiba-tiba berubah menjadi kepala binatang buas dan geraman samar binatang itu meledak dari api. Ark! Setelah teriakan, seluruh tubuh serigala rakus ditelan oleh mulut binatang buas itu. Bau tubuhnya yang hangus oleh api datang dan beberapa suara letupan yang lebih lembut bisa terdengar. Saat api merah menghilang, serigala serakah tidak terlihat dimanapun. Nyala api ini melahap semua serigala serakah, tidak meninggalkan residu sama sekali. Tenggorokan para penonton menjadi lebih ketat pada saat ini. Sorakan dari sebelumnya sudah menghilang sekarang. Hanya sepasang mata yang berkedip dengan kegilaan dan keheranan, dan mulut yang tidak bisa ditutup, yang tersisa. Tubuh mungil Yun Feng berdiri di atas ring dengan dua mayat tak bernyawa di sebelahnya. Yang satu berbohong, yang lain berlutut, dan yang terakhir sudah menghilang sepenuhnya dari dunia. The Red Maple Mercenary Team menang. Pengumuman hakim mengakhiri pertempuran. Beberapa anggota tim Mercenary Maple Merah menunjukkan tatapan yang benar-benar tercengang. Wang Ming memiliki satu kaki di tepi ring, sementara Zhao Mingqi dan Zhao Yan juga digantung di sisi ring. Serangan rapi dan bersih Yun Feng saat itu membuat mereka bertiga benar-benar terpana. Ketika hakim mengumumkan hasilnya dengan gemetar di suaranya, mereka bertiga akhirnya memiliki perasaan realisasi. Mereka menang. Tim tentara bayaran Maple Merah menang. Ya, kami menang. Kami menang. Zhao Yan adalah orang pertama yang bersorak. Pada saat ini ketika semua orang terdiam, sorakan keras Zhao Yan seperti sekering. Dalam sekejap, orang-orang yang tetap diam sebelumnya semua berteriak lagi. Maple Merah, saya mendukungmu. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Aku akan mengikutimu. Wang Ming dan Zhao Mingqi merasa seperti terbangun dari mimpi dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa hangat dan ceria di sisi tim tentara bayaran Maple Merah, dia mengangkat wajah kecilnya dan melihat ke semua orang, yang bersorak dan meneriaki mereka di sekitar alun-alun. Gairah besar muncul di hatinya dan bagian belakang tubuh kecilnya juga tampak lebih tegak dan menjulang. Dia berbakat, Kai menatap Yun Feng dan berkata dengan lembut. Matanya penuh dengan kegembiraan. Keluarga kerajaan Karan harus mendapatkannya, mereka harus. Zheng Ran menatap Yun Feng sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia jenius yang kuat. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pemanggil Jenius Chapter 135 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 4 Januari tahun 2022 Lea V.A. Kamen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 135, menyerah. Semua menyerah 2. Kai berbalik dan melirik Zheng Ran dengan tatapan yang sangat rumit. Akankah Mercenary Union melepaskan orang seperti itu? Pikirannya segera diselimuti lapisan awan petir. Mata hitam Kai menatap Yun Feng lagi saat dia mengepalkan tinjunya di sisi tubuhnya tanpa suara. Tidak peduli kondisi apa yang dia buat, keluarga kerajaan Karan akan memberikannya selama ini. Konvensi penilaian tingkat mercenari tahun ini akhirnya berakhir. Ada yang senang dan ada yang sedih. Kompetisi setiap tahun sangat luar biasa, tetapi kompetisi tahun ini membuat hati orang-orang panas karena kegembiraan. Tim Mercenary Maple Merah, yang seharusnya kehilangan kekuatan mereka dan diturunkan ke level bintang 2, menunjukkan keajaiban demi keajaiban dalam penilaian level tahun ini. Penambahan penyihir itu sangat meningkatkan kekuatan tim Mercenary Maple Merah secara tiba-tiba. Tongkat dengan 6 lubang dan 6 kristal yang membuat orang iri, legenda dibuat satu persatu dan nama gemilang terukir di benak semua orang, tim Mercenary Maple Merah. Sementara itu, base camp tim Mercenary Maple Merah telah menjadi lautan kegembiraan.
Wajah setiap tentara bayaran ditutupi dengan kebanggaan dan kesenangan. Mulai sekarang, tim tentara bayaran Maple Merah tidak akan menjadi kelompok tentara bayaran bintang 3 lagi. Bintang 4, tim tentara bayaran Maple Merah telah menjadi kelompok tentara bayaran bintang 4. Nona, ada antrian panjang di luar tim tentara bayaran Maple Merah. Itu benar-benar, Zhao Mingqi melihat antrian tentara bayaran di luar pintu tim tentara bayaran Maple Merah dan sangat senang dan emosional dalam pikirannya. Tim mercenari Maple Merah membuat percikan besar dalam penilaian level tahun ini dan mereka menarik perhatian semua orang. Setelah konvensi berakhir, tentara bayaran mengikuti mereka seperti orang gila, seperti lebah hingga madu. Yun Feng juga melihat antrian panjang di luar, yang ujungnya tidak terlihat sama sekali, sedikit terdiam. Dia benar-benar terpana oleh antusiasme para tentara bayaran. Ternyata daya tarik mereka bisa sangat menakutkan. Ini semua karena Nona. Tim mercenari Maple Merah akan menjadi terkenal kali ini. Zhao Yan melihat keluar dan berkata dengan nada bangga yang tak terlukiskan. Memikirkan sikapnya terhadap Yun Feng di awal, Zhao Yan masih merasa malu. Jika bukan karena Yun Feng, bagaimana tim mercenari Maple Merah akan memiliki kejayaan seperti itu? Tanpa Yun Feng, tim tentara bayaran Maple Merah mungkin telah diturunkan menjadi kelompok tentara bayaran bintang 2. Tidak, tim mercenari Maple Merah juga memiliki karismanya sendiri. Ini bagus. Kekuatan yang hilang dari Red Maple Mercenary Team dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Yun Feng tersenyum ringan saat Zhao Mingqi mengangguk setelah mendengar itu. Setelah penilaian level berakhir, Wang Ming segera memimpin beberapa anak buahnya ke sini Plains. Menurut aturan, sejak grup mercenari serigala jahat kalah, urat mineral level 4 mereka secara alami akan menjadi milik tim mercenari Maple Merah juga. Wang Ming membawa anak buahnya untuk mengambil alih urat mineral. Kemudian, tim mercenari Maple Merah akan memiliki 4 urat mineral yang mereka dapatkan dari 4 grup bintang 5 dan 2 dari grup Evil Wolf Mercenary sekarang. Mereka sudah mendapatkan total 6 urat mineral. Di seluruh Mercenary Union, bahkan kelompok bintang 5 tidak memiliki urat mineral sebanyak Yun Feng. Tidak ada grup bintang 5 di sini Plains yang berani memperebutkan wilayah dengan tim mercenari Maple Merah. Bukannya mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan. Penilaian level kali ini membuat status Red Maple Mercenary Team melambung, menjadi yang kedua setelah grup bintang 5. Meskipun kekuatan mereka masih sedikit lebih lemah daripada kelompok bintang 5, tim mercenari Maple Merah tidak diragukan lagi adalah raja yang tidak dimahkotai dalam hal popularitas. Tiba-tiba ada keributan di antrian panjang di luar. Para tentara bayaran yang berbaris semuanya secara otomatis. Yun Feng dan yang lainnya pasti melihat pemandangan ini juga. Ketika dia melihat beberapa orang datang dari jauh, sudut mulutnya melengkung dan dia pergi ke sana untuk menyambut mereka. Pak, Zheng Ran. Yun Feng tersenyum manis. Wajah polosnya yang kekanak-kanakan terlihat sangat imut dan manis saat dia tersenyum. Tidak ada yang akan mengira bahwa gadis kecil seperti itu akan mampu mengalahkan kelompok tentara bayaran bintang 4. Grup mercenari serigala jahat dapat dikatakan hanya ada dalam nama saat ini. Beberapa anggota senior mereka sudah mati. Meskipun anggota yang tersisa tidak lemah, mereka hanya akan menjadi tikus jalanan yang sangat malu yang semua orang ingin kalahkan di tingkat bintang 3, di mana berbagai jenis orang campur aduk, karena reputasi buruk dari kelompok tentara bayaran serigala jahat di masa lalu, penurunan level mereka, dan hilangnya semua properti asli mereka. Zheng Ran masuk sambil tersenyum. Kai dan yang lainnya pasti ada di belakangnya juga. Mereka telah menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Semua orang tahu bahwa orang asing ini adalah orang-orang yang muncul di peron bersama dengan wakil presiden mereka, jadi identitas mereka tidak akan biasa. Yun Feng melirik beberapa dari mereka dengan ketidakpedulian di matanya. Dia tidak fokus pada mereka dan dia kembali menatap Zheng Ran. Begitu Zheng Ran memasuki rumah, dia melihat sekeliling. Tim mercenari Maple Merah harus pindah ke area bintang 4 besok. Itulah yang kamu menangkan. Zhao Mingqi dan Zhao Yan sama-sama senang saat mendengar itu. Apakah wakil presiden Mercenary Union datang ke sini secara langsung untuk memberi selamat kepada Red Maple Mercenary Team? Itu adalah suatu kehormatan besar. Dan semua ini terjadi karena kehadiran nona muda mereka. Mari kita bicara di lantai 2. Zhao Mingqi berkata sambil melirik beberapa orang di belakang Zheng Ran. Dia tahu bahwa mereka semua memiliki status superior. Zheng Ran memandang Kai dan Kai mengangguk. Nak,
Kamu benar-benar mengejutkanku. Zheng Ran dan Yun Feng berjalan berdampingan. Salah satunya adalah wakil presiden Mercenary Union, yang lain adalah tentara bayaran yang terdaftar di bawah Mercenary Union, tetapi punggung mereka tidak membuat orang merasa ada celah di antara mereka. Keduanya adalah juara. Kasa mengukur perabotan di rumah Red Maple Mercenary Team dengan matanya yang besar dan mengerucutkan bibirnya sedikit meremehkan. Matanya penuh dengan penghinaan. Zhao Mingqi pasti melihat ekspresinya dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah sedikit. Perabotan tim Mercenary Maple Merah sangat sederhana dan mereka selalu hemat. Mereka tidak pernah mengira mereka akan mengalami hari yang begitu mulia, jadi perabotan tampak agak compang camping melihat mereka sekarang. Murong Yuntian melihat sekeliling dan berkata dengan tegas, tempat ini cukup bagus. Zhao Yan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Dia memiliki kesan yang cukup baik pada Murong Yuntian. Ketika dia hendak meletakkan tangannya di bahu Murong Yuntian, dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa dingin keluar dari punggung Murong Yuntian. Murong Yuntian berbalik dan menatap Zhao Yan dengan dingin di mata hitamnya. Zhao Yan mengangkat sudut mulutnya dengan malu saat dia menarik tangannya. Beberapa dari mereka berjalan ke lantai 2. Zhao Mingqi membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Zhao Yan juga ingin mengikuti mereka masuk dengan santai, tapi Zhao Mingqi menariknya keluar. Ayah, mengapa kamu menyeretku keluar? Zhao Yan bertanya dengan bingung. Zhao Mingqi menutup pintu dengan hati-hati dan membawa putranya ke suatu tempat yang jauh sebelum berbicara dengan lembut. Itu bukan seseorang yang bisa dihubungi oleh orang-orang di level kita. Bab 136, Menyerah. Semua menyerah 3. Setelah mendengar itu, Zhao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia kemudian tersenyum santai. Ayah, mengapa orang asing itu datang ke tim Mercenary Maple Merah? Zhao Mingqi merenung saat sudut bibirnya melengkung dan rasa bangga yang kuat keluar dari matanya. Apa lagi yang bisa terjadi? Mereka pasti ada di sini untuk nona muda kita. Setelah semua orang duduk di ruangan itu, Zheng Ran dan Yun Feng dengan gembira mengobrol dengan suara rendah. Kai dan Kasa tampak cemas di samping, sementara Murong Yuntian dan Fitch tampak tenang. Lagi pula mereka tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan Karan. Kai terbatuk beberapa kali pelan saat melihat Zheng Ran tidak memperkenalkannya. Zheng Ran menoleh dan sepertinya dia baru saja memperhatikan Kai. Benar, Yun Feng, aku masih belum mengenalkan pria ini padamu. Ini. Kau tidak perlu mengenalkannya padaku. Jika saya benar, ini pasti seseorang dari keluarga kerajaan Karan. Apakah saya benar? Yun Feng tersenyum saat dia menatap Kai. Kai merasa agak malu dilihat oleh anak seperti itu. Dia mengumpulkan pikirannya dengan cepat. Itu benar. Saya Paman Kasa, saudara dari Kaisar saat ini, Pangeran Kai. Ekspresi Yun Feng tidak berubah sedikit pun setelah mendengar itu. Kai sedikit frustrasi ketika dia melihat ini. Bukankah orang biasa biasanya akan terkejut dan merasa tersanjung setelah mengetahui status mereka yang bermartabat, apalagi dia masih kecil. Kasa tidak terkejut lagi. Yun Feng masih berani menyerangnya setelah mengetahui bahwa dia adalah putri dari keluarga kerajaan. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yun Feng tidak menganggap serius keluarga kerajaan Karan. Mengapa kamu di sini untuk melihat tentara bayaran kecil sepertiku, Pangeran Kai? Yun Feng bertanya dengan lembut. Zheng Ran duduk di sana sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Kai mendengar ini, dia merasa ini adalah kesempatannya untuk mengikat Yun Feng. Aku datang ke sini atas nama keluarga kerajaan Karan kali ini. Yun Feng, kekuatanmu harus diinvestasikan di masa depan yang lebih besar, bukannya, yang aku maksud adalah bahwa keluarga kerajaan Karan membutuhkanmu. Kasa menatap Yun Feng dengan wajah bangga, seolah menunggu untuk melihat ekspresi terkejut Yun Feng. Identitasnya sebagai seorang putri mungkin tidak cukup, tapi ini adalah sang pangeran. Tidakkah cukup bagi sang pangeran untuk datang menemuinya secara langsung? Kai dan Kasa memiliki ekspresi yang sama. Mereka berdua adalah anggota keluarga kerajaan, jadi mereka pasti akan memiliki wajah yang sama. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu. Kai tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia melirik Kasa, sementara Kasa tersenyum sedikit malu. Yun Feng, Paman Kai datang ke sini atas nama keluarga kerajaan. Jika Anda memiliki permintaan, katakan saja padanya. Petik 2. Kai mengangguk setuju. Memang agak tidak pantas bagi seorang pangeran untuk mengatakan ini.
Yun Feng hanya terkekeh saat mendengar apa yang dikatakan Kasa. Apakah keluarga kerajaan Karan mencoba mengusirku? Kai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Kamu juga bisa bilang begitu. Bakat seperti Anda sangat diinginkan di mana-mana. Petik 2. Yun Feng mempertahankan senyumnya ketika dia mendengar ucapan menyanjung ini. Dia melirik Zheng Ran yang duduk di sebelahnya. Pak, Zheng Ran, bagaimana menurutmu? Zheng Ran tertawa senang. The Mercenary Union tidak membatasi kebebasan tentara bayaran. Jika Anda ingin pergi, Anda pasti bisa. Kai mau tidak mau merasa senang setelah mendengar ini. Dia pikir dia harus berusaha keras untuk memburu seseorang dari Zheng Ran, tetapi sepertinya itu cukup mudah sekarang. Yun Feng melihat kegembiraan di mata Kai dengan rasa dingin di benaknya. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga kerajaan Karan. Keluarga Yun adalah budak mereka. Mungkin mereka ada di masa lalu, namun, mulai sekarang, dari saat Yun Feng mengambil tanggung jawab untuk semua keluarga Yun, mereka bukan budak siapa-siapa lagi. Kai memberi Kasa sinyal ketika dia melihat Yun Feng masih belum mengatakan apa-apa setelah sekian lama. Kasa mengerti maksud Kai. Dia mulai melontarkan banyak tawaran, seperti promosi pangkat dan jabatan, uang dan perhiasan, rumah dan laki-laki, semuanya. Yun Feng duduk di sana tidak bergerak dan matanya bahkan tidak berkedip. Murong Yuntian menunjukkan senyum di sudut mulutnya ketika dia melihat ini. Jika hal-hal ini masih tidak menarik minat Anda, apa yang Anda inginkan? Tanya Kasa. Yun Feng menatapnya. Keluarga kerajaan Karan mungkin tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Mendengar ini, wajah Kasa dan Kai tidak bisa tidak menjadi gelap. Apa yang tidak bisa ditawarkan oleh keluarga kerajaan Karan? Seluruh kekaisaran Karan milik keluarga kerajaan Karan. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka berikan padanya adalah otoritas di tangan mereka, tahta yang tinggi di atas. Yun Feng, ini adalah undangan dari keluarga kerajaan. Kami datang ke sini dengan tulus. Jangan Anda tidak menghormati kami. Kai langsung terlihat dingin. Meskipun Anda seorang jenius yang langka, meskipun keluarga kerajaan Karan sangat membutuhkan Anda, kami tidak bisa membiarkan Anda main-main dan membuat permintaan secara acak. Toleransi keluarga kerajaan juga ada batasnya. Bibir Yun Feng melengkung dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika keluarga kerajaan Karan tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan, saya hanya bisa berterima kasih atas kebaikan Anda. Zheng Ran di sebelahnya memiliki senyum di matanya saat dia mendengarkan. Dia meringkuk bibirnya di Kai licik seperti rubah tua. Kai sangat marah sehingga dia hampir menginjak kakinya. Untungnya, martabatnya sebagai anggota keluarga kerajaan menghentikannya, atau dia akan benar-benar kehilangan sikapnya. Yang mulia, saya telah melakukan apa yang Anda minta, tetapi Yun Feng sendiri menolak Anda. Anda juga harus menyerah. Apa yang dikatakan Zheng Ran membuat Kai melebarkan matanya. Dia melirik Yun Feng sedikit dengan enggan dan akhirnya mengeluarkan suara, Namun, dia mengatasinya saat dia merenungkan dalam pikirannya. Sekolah sihir masang pasti tidak akan melepaskan penyihir seperti itu. Karena dia pasti akan diterima di sekolah sihir masang di masa depan, dia akan berada di bawah keluarga kerajaan Karan saat itu juga. Memikirkan hal ini, Kai juga merasa lega. Hal terpenting saat ini adalah tidak berselisih dengannya. Jika tidak, akan ada masalah besar. Kai baru saja berhenti mencoba memburu Yun Feng ketika Fitch tiba-tiba tertawa. Zheng Ran menatapnya. Fitch, jangan bilang kau ingin mengambilnya dariku juga. Fitch tersenyum gembira setelah mendengar itu dan dia menatap Yun Feng dengan matanya yang berkilauan. Dia telah mencapai tingkat seperti itu pada usia ini. Bagaimana sekolah Dewa Perang bisa melepaskan bibit ini? Haha, tidak ada yang akan melepaskan bibit yang begitu bagus. Kai bahkan lebih senang ketika mendengar ini. Jika sekolah Dewa Perang Kekaisaran Karan mendapatkannya, dia juga akan berada di bawah keluarga kerajaan Karan. Kau benar, Fitch. Anak ini akan memiliki perkembangan yang hebat di School of the God of War dengan potensinya.